Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Suara dari kelas Teknik Industri Universitas Bogor. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul analisis pemberian prioritas pemasangan atau flow meter dan level transmitter pada tangki BBM dengan menggunakan metode analitik hierarki proses. Jadi di sini merupakan pembahasan pada hari ini. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode pengumpulan data, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan dasar. Jadi latar belakang permasalahannya itu terdapat varians antara volume fuel yang tercatat dan volume fuel yang terukur pada tangki 20D2 dan 20D5 pada saat dilakukan pengukurannya BBM menggunakan sounding. Jadi di sini tujuan dan batasan penelitian saya dengan tujuan menentukan kriteria yang sesuai dengan pilihan dari perusahaan, mengetahui fungsi dari barang tersebut, serta menentukan alat ukur yang akan dipasang pada tangki BBM. Dengan batasan penelitian saya, yaitu penelitian ini dilakukan di PT Barang NCL Bontang, dan data yang didapatkan berasal dari data perusahaan dan wawancara pekerja, serta penelitian ini berfokus pada pemberian prioritas pemasangan alat ukur saja. Dan di sini ada flow meter. Flow meter merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur laju aliran atau jumlah sebuah fluida yang bergerak mengalir dalam sebuah pipa tertutup dengan satuan volume. Jadi kaitannya yaitu untuk mengetahui dan mengukur jumlah aliran solar yang dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam pipa. Di sini ada level transmitter. Jadi level transmitter ini instrumen yang menyediakan ukuran level continuum. Kaitannya pemasangan alat level transmitter yaitu alat tersebut dapat mengukur secara langsung jumlah kapasitas solar yang tersedia di dalam tangki. Menurut dasar teorinya yaitu saya menggunakan AHP. AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Ansati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor dan multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki seperti gambar di samping ini. Lalu untuk metode yang saya gunakan, saya dibantu dengan software Superprecision juga. Software Superprecision merupakan software yang digunakan untuk pendukung keputusan yang dapat mengimplementasikan AHP dan ANP yang bisa digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan dengan adanya independence dan feedback. Metode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu ada wawancara karyawan PT Barang NCL dengan pekerjaan yaitu instrumen maintenance plan and warehouse, serta operasi departemen. Lalu sumber referensi itu ada buku, jurnal ilmiah, referensi internet, dan referensi sistem, serta penyebaran kuesioner yang saya lakukan ke maintenance plan and warehouse sebanyak 3 pekerja, instrumen maintenance sebanyak 1 pekerja, dan operasi departemen sebanyak 1 pekerja. Di sini saya sudah membuat studi hierarkinya, yaitu dengan goalsnya pemasangan tersebut, kriteria harga material, delivery time dan durasi pemasangan, serta alternatifnya itu flow meter dan level transmitter. Di sini ada lembar kuesioner yang saya buat dengan isinya yang pertama adalah latar belakang permasalahan, kedua tujuan pengisian kuesioner, yang ketiga identitas responden dan petunjuk pengisian. Serta di sini ada pengisian kuesioner yang terbagi menjadi 2, yaitu ada perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar kriteria dengan alternatif. Di sini sudah saya dapatkan datanya, yaitu data tersebut akan dilakukan uji normalisasi untuk mendapatkan nilai bobot yang tertera pada di pojok kanan ini. Untuk urutan kriteria berdasarkan dari prioritas. Jadi prioritas pemasangan di prioritas pertama, di prioritas kedua, dan harga material di prioritas ketiga. Setelah itu akan dilakukan perhitungan nilai Eigen dengan hasilnya sebesar 0,657, 3,34 dan 3,909. Lalu dilanjut perhitungan nilai maksimum yang didapatkan hasil rata-ratanya sebanyak 3. Lalu dimasukkan ke perhitungan konsistensi indeks dengan hasilnya sebesar 0 dan konsistensi rasionya sebesar 0 juga. Lalu perhitungan ini akan dilakukan menggunakan software dengan mendapatkan inkonsistensi sebesar 0,5754, 0,05754, maka hasil tersebut lebih kecil dari 0,1 sehingga nilai tersebut lebih rata-rata konsisten. Lalu di sini membandingkan beberapa alternatif berdasarkan kriteria untuk delivery time lebih unggul flow meter, untuk durasi pemasangan lebih unggul flow meter, dan harga material lebih unggul level transmitter. Untuk nilai bobot hari berdasarkan nilai bobot kriteria dan alternatif yang dikeluarkan sebelumnya didapatkan flow meter dengan nilai ideal sebesar 1 dan level transmitter 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa flow meter lebih unggul dibandingkan level transmitter menggunakan metode AHP. Kesimpulannya, kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah harga material, durasi pemasangan, dan delivery time dengan alat ukur yang akan dipasang yaitu flow meter dan level transmitter, serta hasil dari perhitungan AHP menunjukkan bahwa yang terpilih yaitu flow meter dengan nilai ideal paling tinggi sebesar 1
normal sebesar 0,6 dan nilai RAW-nya sebesar 0,3. Sehingga sarannya yaitu untuk mencegah terjadi variasi 10 pada TGWF sebaiknya segera dilakukan pemasangan alat ukur flow meter. Setelah itu perusahaan dapat menentukan terlebih dahulu spesifikasi flow meter yang akan dipasang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.